Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Selamat Pagi Indonesia. Ini adalah acara perdana dan di sini saya langsung bersama Abah Kiai Haji Toha Muntaha. Selamat pagi Abah. Selamat pagi. Jadi di momen ini adalah momen di mana anak-anak menyongsong kelulusan Abah. Terus apa sih Bah yang paling tepat untuk dilakukan setelah lulus? Terima kasih. Ini adalah acara yang menarik. Kenapa kita sebut dengan titel Selamat Pagi Indonesia? Karena berkait dengan setiap pagi saya istiqomah membuat artikel di Facebook saya, Toha Manan. Kami ingin menyumbangkan pemikiran-pemikiran jernih tentang kita, tentang Indonesia yang bisa mengguiding khususnya santri-santri bagaimana seharusnya menatap dunia ini. Maka kembali kepada pertanyaan Mas Jalal ya, bahwa apa yang harus dilakukan setelah lulus. Nah, ini penting. Maka pertanyaan itu dijawab dengan terlebih dahulu merangkai sebuah narasi tentang tumbuh kembang anak. Dimana kalau kita baca dari jawaban Nabi Yusuf alaihissalam terhadap takbir mimpi pembesar Mesir ketika itu, maka ada namanya siklus 7 tahunan. Kalau di situ tentang persoalan ekonomi, persoalan paceklik, ada 7 tahun musim panen, istilahnya musim subur, ada 7 tahun musim kemarau. Saya pikir 7 tahunan itu bisa kita lakukan juga pada tumbuh kembang anak. Maka di situ ada namanya 7 tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, 7 tahun pertama, maka seorang anak dari mulai 0 tahun baru lahir sampai usia 7 tahun, nah ini, maka anak itu adalah sebagai hiburan bagi keluarga, bagi kedua orang tua. Hiburan Bah? Ya, hiburan. Ya, kenapa disebut hiburan? Karena seluruh gerakan anak, ucapan anak ketika itu sangat menyenangkan. Sekalipun salah, di situ anak tidak punya dosa. Maka disebut jannah. Kalau dalam bahasa Al-Quran, wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Silakan makan kamu apa yang ada. Silakan kamu lakukan apa yang kamu bisa lakukan. Kalau misalkan kita punya rumah, temboknya putih, berseri, tiba-tiba dicoretin sama anak yang usia 7 tahun pertama, kita senang kok. Karena itu anak punya inovasi, karena anak punya karep ya, anak punya improvisasi. Biarkan, itu lukisan hidup mereka, itu ekspresi motorik mereka. Maka disebutlah usia 7 tahun pertama itu sebagai hiburan bagi orang tua. Ya. Terus setelah usia hiburan kemudian? Nah, kalau tadi kan kalau 0 tahun sampai 7 tahun, ya. dia hiburan. Qurrata'yun. Jadi mata itu melihat sangat senang. Momen-momen bagi anak yang usia itu, waduh, sangat berarti. Diabadikan. Kalau sekarang musimnya selfie ya selfie. Ya, kalau musimnya di-upload ya upload. Senang sekali orang tua. Dengan pakaian-pakaian yang menarik, lucu-lucu. Nah, kita ingat apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, amuru auladakum bis-sholah. Ya, pada usia 7 tahun. Kedua, nah ini tadi, kalau 7 tahun pertama hiburan, dia tidak punya kewajiban apa-apa. Menyenangkan. Maka pada 7 tahun kedua anak itu adalah muridnya orang tua. Ya, jadi 7 tahun sampai usia 14 tahun. Kan 7 tahun kedua. Kenapa dikatakan murid? Karena dia sudah mulai mendapatkan perintah. Dan pada dia sudah mulai juga ada larangan. Nah, ketika dia diperintah oleh orang tuanya, sebenarnya dia sedang belajar. Umpama dia anak didik, orang tua itu adalah guru, anak adalah murid. Ketika si murid itu diperintahkan untuk mengejarkan sesuatu, sebenarnya dia sedang menimba ilmu. Ya, sedang menimba ilmu. Contoh begini, nak, pergiyo ke toko, belikan bumbu bawang merah, bawang putih, lombok. Ini uangnya 50.000. Ini perintah, ini bukan sekedar perintah. Murid sedang mengerjakan suatu pekerjaan yang bernilai ilmu. Kalau dia mau mengikuti perintah orang tua, dia akan dapat ilmu. Pertama jelas ilmu taat. Namanya
Anak ya harus taat kepada orang tua. Makanya ada perintah u'budullah wala tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kepada orang tua harus baik. Ilmu taat namanya birrul walidain. Taat diperintah. Kemana? Ke toko. Nah, ketika dia berangkat ke toko, dia kan dibawa uang 50.000. Maka dia belajar tentang akuntansi, dia belajar tentang hitung-hitungan, tentang bisnis, tentang transaksi, tentang ekonomi. Dan itu bagian naluriah yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Kemudian ketika sampai di toko, dia belajar komoditas yang diceritakan orang tua tadi, yang disampaikan orang tua tadi, yang dipesankan orang tua tadi. Bawang merah, bawang putih, lombok. Si anak lagi belajar apa ini ya? Ini kan benda-benda asing yang tidak pernah dia kenal. Tapi dia di sini mulai mengerti. Ini namanya komoditas. Ya, dia belajar itu. Apa itu bawang putih? Apa itu bawang merah? Kemudian dari uang 50.000 dibelikan masing-masing komoditas itu 25.000 habisnya. Berarti ada 25.000 sisanya. Maka si anak dengan membawa barang yang dibeli sesuai dengan pesanan orang tua dan sisa uang pembelian, di situ anak dididik untuk jujur. Banyak loh anak itu nilep duit orang tua. Iya ya. Nah, di sini belajar jujur. Apakah sisa itu dikembalikan sesuai dengan perintah? Le tukokno bawang putih, bawang abang, karo lombok. Sisu iki lis 20.000 balik ndak? Kalau kemudian anak itu punya transaksi, kemudian dia mengembalikan sesuai dengan apa yang dia pegang. Pak, saya sudah beli apa yang Bapak pesan. Sisanya 25.000. Berarti orang tua sudah punya nilai kepada anaknya 100. Anak itu taat, berangkat mengikuti perintah. Taat, melaksanakan perintah. Taat, memegang konsistensi kejujuran. Lah kalau kemudian dia bilang, Pak, nyah, ibaratnya nyah, pergi sambil dia nilep uang 20.000, berarti orang tuanya sudah mencatat. Anakku gak jujur. Dari mana kira-kira anak saya belajar tidak jujur ini? Padahal di rumah sudah saya ajarkan kejujuran. Itu kalau tidak dari rumah, berarti dari luar. Berarti kita tahu temannya. Nah, disitulah kemudian kita nanti bisa mengarah kepada pertanyaan tadi. Jadi 7 tahun pertama anak menjadi hiburan orang tua, perlakukan dia itu seperti hiburan. Baby doll namanya. Iya kan? Boneka kan? Iya. Tapi pada 7 tahun kedua, anak itu menjadi muridnya orang tua. Karena murid, di situ dia mendapatkan ilmu. Diperintah, anak itu jangan bantah. Karena dengan diperintah dia akan dapat ilmu. Nah, ketika sudah 14 tahun, maka dia akan memasuki 7 tahun ketiga. 7 tahun ketiga. Ya. Jaraknya memang 7 tahun. Iya, 7 tahun namanya siklus 7 tahunan. Siklus 7 tahun. Iya. 7 tahun pertama 0 sampai usia 7 tahun hiburan. 7 tahun sampai 14 tahun itu namanya 7 tahun kedua. Disebut murid. Nah 7 tahun ketiga berarti 14 sampai usia 21 tahun. Pama sekolah kan sudah tamat SMA, masuk ke perguruan tinggi, dia sudah semester 5, semester 4, kan begitu ya? Nah, maka pada usia 7 tahun ketiga, hitung. Maka perlakukanlah anak itu sebagai teman orang tua. Sebagai teman. Ya, teman. Maksudnya teman itu? Nah, begini. Usia itu kan usia puber, usia balik akil. Usia di mana dia sudah punya nalar. Dia bisa membedakan yang baik, yang buruk, yang boleh, yang tidak. Kalau ilmu syar'i dia sudah mukallaf. Maka kepada anak si usia 7 tahun ketiga ini jangan main perintah. Dengan tanpa memberikan dalil argumentasi. Misalkan ngaloro, ngidulo, atau bahkan dengan kata lain begini, orang tua memaksa anak dengan ukuran baju orang tua, ada boleh? Jadi harus bersifat realistis. Realistis, anak itu dipertontonkan, dipertunjukkan pada situasi memilih. Nah, pilihan itu ketika dipilih oleh anak, maka anak dituntut satu hal, kamu harus tanggung jawab kepada pilihan. Misalkan begini, usia 7 tahun ketiga itu kan 14 tahun, berarti tamat SMP kan.
Ya, dia masuk SMA. Di SMA ini pelajaran nalar sudah ada. Dia punya teman banyak, laki perempuan. Dia juga sudah punya libido tentang lawan jenis misalnya. Di situ ada mungkin masa-masa yang orang menyebut rawan tentang pergaulan misalnya. Maka di sana diarahkan. Karena anak-anak pada usia ini, apalagi sekarang musim medsos, di mana orang tua tidak bisa menjangkau seberapa luas pergaulan anak, bahkan tidak bisa membatasi dengan tembok-tembok yang tinggi sekalipun, akan jebol. Karena apa? Medsos ini sudah tanpa batas. Maka yang dilakukan adalah guiding, membimbing, ya, membimbing, dibimbing anak itu. Nalarnya biar main. Kalau dia dipakai main perintah, kamu ke sana, kamu ke sana, bisa jadi anak itu berontak. Berontak ya. Ya kan? Berontak. Ya, benar. Maka di guiding. Ada sesuatu yang bersifat, kalau bahasa Qur'annya, uswatun hasanah. Orang tua memberikan suri tauladan yang terbaik kepada anak. Jangan sampai orang tua bilang jangan merokok, tapi merokoklah, mungkin gitu ya. Ini namanya anak akan benturan dalam pikiran dia, dalam jiwa dia. Jadi lebih banyak diarahkan, di guiding, hingga kemudian anak punya pilihan. Kalau dalam SMA itu kan ada penjurusan, misalnya IPA, IPS. Misalkan, ketika dia memilih IPA, dia harus tanggung jawab. Ketika dia memilih IPS, dia tanggung jawab. IPA itu apa? IPS apa? Kalau dia memilih IPA, berarti dia harus menguasai ilmu eksak misalnya. Kudu tenanan belajari, matematikanya, fisikanya, biologinya. Bahwa kemudian di situ ada kesulitan, ya salahmu sendiri. Kenapa kamu milih IPA? Iya kan? Jadi memang harus yang milih juga benar-benar anaknya. Anak. Orang tua tidak boleh memaksa. Ya, paling tidak guiding. Guiding ya. Guiding. Di situ kan kita punya namanya analisa sidik jari misalnya. Ya. Di situ kan ketahuan bakat minat anak. Ya. Jangan sampai anak itu tidak punya kemampuan IPA dipaksa IPA. Itu bisa muntah. Oh, benar. Jadi disesuaikan lah. Disesuaikan. Orang tua harus membimbing, mengarahkan sesuai potensinya, dan anak juga harus benar-benar tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, ketika milih IPA, berarti matematikanya, ilmu eksaknya itu harus kuat. Wah, ya. Pembelajarannya harus sungguh-sungguh. Tidak boleh gelece-gelece, karena sudah pilihan. Sama dengan kalau milih IPS, berarti dia harus belajar menghafal yang sungguh-sungguh. Misalkan sejarah, ekonomi, budaya. Tidak masalah, ya sungguh-sungguh. Segala sesuatu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, pilihannya sudah ada kan, kalau masuk SMA langsung IPA, IPS. Nah, di situ kemudian muncul pertanyaan, bagaimana what's next setelah usia 18 tahun kan? Itu kan masih 7 tahun ketiga. 7 tahun ketiga. Ada Iya kan? Ada berapa tahap? 4. 4 tahap. Iya, ini baru ketiga. Ketika kan SMA, keluar usia 19 tahun masuk perguruan tinggi. Ini kan galau-galaunya anak. Keempat ini Pak ya? Belum. Belum masuk. Wah, ini kan masih ketiga tadi ya. Ini kan galau-galaunya anak kan? Anak. Iya, 18 tahun kan? Iya, iya. Masih bingung. Apalagi kalau dia punya tambatan hati, punya sandaran hati yang orang tua tidak ngerti, atau orang tua tidak menyetujui, atau dia galau berani atau tidak menentukan keputusan, mau nikah dini bagaimana, kan begitu ya? Mungkin proses pencarian jati diri. Iya, boleh seperti itu. Maka karena guiding tadi, kalau orang tuanya punya latar belakang pesantren, guidingnya tentu agama, moralitas standarnya agama. Mana boleh tidak boleh. Maka di situ ada pertanyaan menarik. Setelah ini kamu kuliah apa enggak? Kan begitu ya? Apa mandek dulu, belajar berkhidmat dulu? Itu pertanyaan-pertanyaan yang penting kepada anak kita. Karena di luar negeri, di Amerika misalnya, konon usia 18 tahun selesai SMA, lepas sudah, orang tua nggak tanggung jawab. Independen anak, mau milih apa silahkan. Mandiri, ya kita kadang-kadang enggak. Usia itu masih manja-manjanya si anak. Minta motor, minta HP, minta laptop. Ini orang tua jadi ATM. Iya, jadi ATM. Nah ini kita enggak benar sebenarnya. Kita harus mendidik, membiasakan di usia ini. Karena guiding tadi, orang tua sudah menyiapkan yang namanya take off-nya anak seperti apa. Landingnya nanti seperti apa. Kalau take off-nya dia itu dengan satu sayap, tentu nggak akan terbang. Ya dipelajari mandiri.
Dibajari mandiri karena dia sudah di-guiding oleh orang tuanya menjadi seorang teman. Ketika dia memilih jurusan IPA di SMA-nya, lalu dia kuliahnya juga tetap mengambil fisika murni misalnya, atau fisika pendidikan fisika misalnya, yang penting dia tanggung jawab. Kalau dia mengambil IPS, dia mengambil jurusan ekonomi atau jurusan seni budaya atau bahasa, itu sudah tanggung jawab. Hingga ketika nanti dia masuk ke 7 tahun ketiga, nanti kan 21 sampai berapa tadi kalau 7 tahun sudah 1? Kan begitu ya? 7 tahun keempat. Nah, 7 tahun keempat. Dia sudah memasuki tadi. Kalau tadi di 7 tahun pertama hiburan, 7 tahun kedua murid, 7 tahun ketiga teman, 7 tahun keempat anak itu adalah tetangganya orang tua. Tetangganya orang tua. Ya, sebelum membahas tetangganya orang tua, kita coba kopi dari Exoka dulu. Waduh, terima kasih. Ini sangat kreatif sekali. Mas Jalal ini punya industri ya. Kopi nggak kalah dengan yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nikmat sekali kopinya. Ya. Sukses Mas Jalal. Amin. Kita lanjut untuk yang tahap anak sebagai tetangga, Pak. Ya. Sekali lagi kita coba ulang. 7 tahun pertama itu adalah hiburan. 7 tahun kedua adalah murid. 7 tahun ketiga adalah teman. 7 tahun keempat adalah tetangga. Kenapa? Karena kalau sudah usia 21 ini kan banyak yang sudah memutuskan nikah. Kalau sudah nikah, dia nggak mungkin dia tinggal dalam rumah bersama orang tua. Kalau dulu waktu anak-anak mungkin kumpul satu kamar. Sekarang satu rumah pun anak sudah jengkel ya, kadang-kadang nggak betah. Iya kan? Dia sudah kelayapan kemana-mana. Ya kalau dia mau kelayapan, dia mondok yang jauh, dia pergi merantau dan seterusnya. Seperti kalau orang Minang bilang ampera ya, anak Minang perantauan ya. Dia sudah merantau. Ya, dia sudah tercerabut dari akar rumput di kampungnya. Ya, mungkin di sini adalah usia-usia galau. Nah, galau. Mencari apa sih yang harus dilakukan. Nah, di sini kita ingat satu hadis. Nabi bersabda, "Da ma yuribuk ila ma la yuribuk." Ini kita pegang. Lakukan ya, apa yang kamu yakin. Kalau bahasa artinya da, tinggalkan. Ma yuribuk, apa yang kau ragu. Berarti lakukan apa yang kamu yakin. Yakin kamu. Kalau di usia itu kamu mau nikah silakan. Apa dilarang? Tidak. Tapi kamu harus konsekuen, kamu harus tanggung jawab. Tadi kan sudah dididik di 7 tahun ketiga. Kamu harus konsisten. IPA ya IPA, IPS ya IPS. Di sini kamu dididik. Kerja, ya kerja. Kerja sebagai tukang cukur, itu tidak banyak modal kok. Pondone kor gunting, sisir, kocok. Tempatnya nggak perlu mewah, di bawah pohon asem. Ya, apa malu kita? Jangan gengsi, orang yang penting fungsi. Satu kepala 5.000, bayangkan. Kalau kita terampil saja, tukang cukur bisa seperti itu. Si Rudi Hadisuwarno itu. Itu sekali cukur berapa ratusan ribu itu. Cuma namanya bukan tukang cukur lagi, barbershop. Bukan gitu ya. Artinya di sini kita memilih. Kalau kerja-kerja. Banyak orang sukses dimulai dari 21 tahun. Jadi jangan kemudian bertanya di sini. Harus menjawab. Tidak boleh kamu bertanya saya mau apa. Tidak boleh. Saya harus menjadi apa. Kemudian. Iya. Kamu kerja. Nikah tentu siap ngopeni anaknya morotuwo. Paling tidak memberi ganti morotuwo. Iya kan? Memberi ganti rugi apa? Bukan material, tapi menjadikan anak mertua itu terhormat. Ya. Ya, terima kasih. Semoga dialog pagi ini bisa memberikan motivasi dan inspirasi bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan inspirasi. Terima kasih. Selamat pagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.